Halo teman-teman, siapa yang sering naik KRL pas hamil? Horor banget gak sih? Apalagi di gerbong wanita. Nah, waktu hamil aku pernah ada di dalam gerbong yang super duper horor itu. Nah, di episode kali ini aku mau sharing pengalaman hororku naik KRL saat hamil. Tonton video sampai habis ya. Waktu hamil kemarin, aku masih tetap kerja dan setiap hari aku selalu naik KRL. Kalau ditanya suka dukanya, lebih banyak dukanya sih teman-teman. Aku coba ceritain satu persatu ya. Waktu trimester pertama, karena ukuran perutku masih kecil, aku masih sungkan gitu buat minta duduk di kursi prioritas. Sempet aku paksain buat berdiri, ternyata waktu itu keretanya ketahan melulu. Buat pejuang KRL pasti paham banget deh sama istilah ketahan. Waktu itu aku nahan mual dan pusing di kereta yang penuhnya minta ampun. Itu apes banget sih emang rasanya. Akhirnya bisa ditebak dong. Pas sampai kantor, aku langsung muntah dan badanku terasa lemes banget. Dari pengalamanku tadi, akhirnya aku selalu coba buat minta tempat duduk di bangku prioritas tiap kali naik KRL. Tapi untuk dapetin kursi prioritas itu juga nggak gampang teman-teman. Suatu ketika, pas aku udah dapetin kursi prioritas itu, aku malah di screening sama ibu-ibu di depan aku. Aku diliatin dari atas sampai bawah, terus ditanyain deh, lagi hamil ya mbak? Kok perutnya nggak gendut? Nah ini nih yang bikin aku sungkan sebenarnya buat minta tempat duduk prioritas. Karena suka nggak dipercaya kalau lagi hamil. Padahal ya dari pengalamanku sebetulnya perempuan yang lagi hamil muda itu justru yang harus dapat tempat duduk. Kenapa harus dapat tempat duduk? Karena perempuan yang lagi hamil muda itu lagi dalam masa-masa kritis. Kritis dalam artian usia kandungan 3 bulan ke bawah itu masih rentan. Belum lagi ibu hamil umumnya juga lagi ngalamin morning sick dan gampang capek. Jadi mereka harusnya dapat kursi prioritas untuk menjaga kandungannya, bukan justru dicurigain karena perutnya belum membesar. Lanjut ke trimester kedua. Pas masuk trimester kedua, aku juga sempat ngalamin hal yang gak enak pas naik KRL. Waktu itu aku naik KRL jurusan Bogor Jakarta Kota yang ternyata lagi penuh banget. Karena aku lagi buru-buru, terpaksa aku naik kereta yang penuh banget itu. Soalnya kereta selanjutnya juga masih lumayan jauh. Pas sudah di kereta, aku coba untuk cari bangku prioritas yang kosong. Karena di gerbongku penuh, akhirnya aku geser ke gerbong sebelah yang masih agak lowong. Ternyata itu gerbong wanita, saudara-saudara. Jujur aku langsung pesimis pas tahu itu gerbong wanita. Bukan bermaksud ngerendahin wanita ya teman-teman, tapi kenyataannya gerbong wanita itu sadis. Sejujurnya waktu itu aku berharap banget dapat tempat duduk karena kondisinya aku udah lagi engap banget. Sayangnya, nggak ada yang peduli sama ibu hamil yang perutnya udah lumayan besar ini. Akhirnya aku tetap berdiri, padahal bangku prioritas di depan aku itu diisi sama 2 orang ibu-ibu yang belum terlalu tua-tua banget lah, dan 1 anak SD. Salah satu ibu-ibu ini nawarin tempat duduk, tapi cuma geser pantatnya sedikit. Tawarannya aku tolak, karena aku sadar gak akan muat. Dari situ aku mikir, kok gerbong wanita lebih parah ya? Padahal kita kan sesama wanita. Aku cuma mau bilang, orang hamil itu bukan mau dimanja, tapi kondisi fisik yang memaksa kita untuk butuh duduk. Orang hamil itu lebih gampang capek, apalagi aku hamil sambil kerja. Cobaan gak berhenti di trimester kedua. Pas masuk trimester ketiga, aku emang lebih gampang buat dapat duduk di kereta karena perut udah makin gede dan kelihatan kalau lagi hamil. Tapi masalahnya adalah kadang aku suka susah turun, terutama di jam-jam sibuk kerja. Tahu sendiri kan penumpangnya desek-desekan, apalagi aku naik yang ke arah Bogor atau Depok. Meskipun aku bilang horor, banyak juga penumpang yang ngertiin kondisi ibu hamil. Mereka, khususnya bapak-bapak, suka ngebukain jalan buat aku turun. Tapi ada juga yang gak peduli, khususnya penumpang yang dari luar mau masuk ke kereta. Terkadang mereka main masuk aja, tanpa lihat ada penumpang yang lagi hamil dan mau turun. Ya begitulah suka dukanya ibu hamil kalau naik kereta. Tapi alhamdulillahnya waktu itu aku strong dan selalu berpikir positif. Gak boleh ngebatin, gak boleh ngeluh, nanti bayi di perutku ikutan stres. Intinya
naik KRL saat hamil itu gila banget sih. Kalau mau nyaman ya naik taksi aja atau bawa kendaraan pribadi. Nah, setelah tadi cerita horor, sekarang aku mau sharing tips aman naik KRL saat hamil. Pertama, cari kursi prioritas yang ada di setiap sudut KRL. Aku selalu minta baik-baik ke penumpang yang lagi nggak hamil. Kedua, kalau emang kursi prioritasnya benar-benar penuh, sebaiknya kita minta tolong ke petugas buat nyariin kursi yang kosong. Ketiga, kalau hamilnya masih trimester pertama dan perutnya belum kelihatan membesar, saranku sih lebih baik bawa aja USG-nya. Jadi kalau ada yang nggak percaya, langsung aja kita tunjukin bukti USG kita. Kasih tahu kalau kita benar-benar lagi hamil. Keempat, kalau bisa hindari gerbong wanita. Bukan merendahkan wanita ya, tapi nyatanya gerbong wanita itu emang horor menurut aku ya. Kelima, teman-teman jangan maksa kalau udah penuh. Tunggu aja kereta selanjutnya. Jangan ngorbanin fisik yang lemah, perut yang membesar, dan keselamatan adik bayi yang ada dalam perut kita demi naik kereta. Ingat, keselamatan kalian nomor 1. Terakhir, usahain duduk di dekat pintu, biar gampang turunnya. Kalau kereta lagi penuh-penuhnya, usahain untuk siap-siap turun dari stasiun sebelumnya, biar nggak terlalu terburu-buru untuk turunnya. Kalau siap-siapnya terlalu mepet sama stasiun yang dituju, khawatirnya nanti keburu-buru dan kebawa ke stasiun selanjutnya. Repot lagi deh. Oke, segitu dulu ya ceritaku kali ini. Kalau teman-teman punya pengalaman naik KRL saat hamil yang lebih horor dari aku, atau tips naik KRL saat hamil lainnya, share dong di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama belajar. Oh iya, kalau kalian suka sama video-video Bumil Story ini, kalian boleh loh share videonya ke teman-teman yang lain, karena makin banyak yang nonton, makin banyak juga ibu hamil yang bisa belajar dari pengalamanku. Jadi mereka bisa ngejalanin kehamilan dengan lancar dan aman. Sekali lagi, aku cuma sharing pengalaman ya, bukan bermaksud menggurui. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah!